Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada kali ini saya akan memaparkan yaitu tentang tugas entrepreneurship, yaitu yang pertama tentang ide bisnis dan kita ini menganalisa tentang SEO, SEO, SWOT. Nah, kelompoknya saya sendiri, Grandi Rizaldi Arianto, kemudian ada Muhammad Ghozi Al-Fatah. Nah, apa sih yang kami angkat? Nah, yang kami angkat adalah bisnis tentang barang bekas di Jogja. Kalau ibaratnya di Jogja itu ada namanya Pasar Klitikan. Nah, di mana di Pasar Klitikan itu menjual barang-barang yang bekas. Nah, menjual barang-barang yang bekas, kemudian tapi barang bekas itu tetap bermanfaat dan bisa difungsikan kembali, entah itu barang yang fungsional ataupun barang yang antik ataupun barang yang hanya untuk kesenangan saja, seperti itu. Nah, kemudian unik selling point pada bisnis ini terletak, bisnis yang saya jalani ini terletak pada self branding penjual. Self branding penjual itu kalau sebuah produk itu biasanya dia di-branding dengan 3. Yang pertama branding dengan self branding, kemudian dengan produk branding, kemudian toko branding. Nah, kalau di sini saya membranding pada self branding personal. Jadi yang saya branding adalah diri saya sendiri selaku penjual, orang yang kepercayaan. Nah, di situ bisa meningkatkan kepercayaan untuk para konsumen. Nah, kemudian selanjutnya berani menjual barang bekas yang berkualitas, menjual barang berkualitas dengan harga yang murah. Kemudian selanjutnya saya berani membeli barang bekas dengan harga yang wajar. Nah, setelah ada yang beli barang saya juga siap membeli barangnya kembali. Nah, tapi harganya juga wajar seperti itu. Kemudian siap melayani servis kerusakan dari barang bekas. Kalau di sini saya lebih konsen setahun ini itu kepada kompor gas seperti itu. Nah, kemudian melayani juga sewa barang dengan jaminan foto KTP dan foto wajah orangnya. Nah, kemudian saya juga melayani tukar tambah, misalnya ada warung yang barang kompornya itu sudah mau rusak atau rusak, itu bisa ditukarkan dengan kompor yang lebih bagus, tentu dengan harga yang sudah kami sesuaikan dan sepakati. Kemudian siap berani ketika barang yang sudah dibeli, siap berani memberikan garansi 1 minggu untuk apa? Untuk barang yang sudah dibeli. Kemudian ada gratis ongkir, free untuk apa? Untuk area kota Jogja. Nah, saya fungsikan kenapa? Saya berani menjual, membeli, kemudian servis, menyewa, tukar tambah, garansi, dan ongkos kirim untuk apa? Untuk memegangi konsumen selama 1 tahun. Dan apa nanti dampaknya? Nah, ketika orang beli, kemudian dia mau nggak jualan lagi kan bisa dijual lagi, nanti bisa jual yang lain misalnya seperti ini. Dan ada servis, nanti dia bisa merekomendasikan teman-temannya. Kemudian sewa saya biasanya sewa kompor grill. Dan ada kompor kompor Hobos api 1000 untuk masak-masak besar seperti itu. Nah, di sini saya akan bahas tentang kompetitor. Kompetitornya yang pertama ada Klitikan Kota Gede sama Pak Heri di Banguntapan. Beliau ini memiliki 2 pickup yang efisiensinya sangat tinggi. Kemudian beliau ini juga udah berjalan dimulai dari tahun 80. Kemudian dijalankan berserta dengan keluarganya, di mana dia menjadi pionir yang paling utama. Kemudian dia buka di pinggir jalan pasar. Tapi minusnya dia modalnya utang, mobil utang setiap bulan harus ngangsur sekitar 4 juta. Kemudian jaringan yang dia kelola itu ternyata juga kadang menipu dia. Kemudian dia tidak punya karyawan selain keluarganya sendiri. Nah, di sini penyebab keluarga ini terlalu bergantung kepada dia dan dia mungkin kurang tepat dalam memanajemen perusahaannya seperti ini usahanya. Kemudian Barkas Jogja ini memiliki modal di atas 80 juta,
biasanya ini orang ini dia dekat dengan BRI, kemudian dia ngutang dengan bank, tapi dia juga berani ngontrak di pinggir jalan. Dia pick up jaringan juga orang-orang yang tahun 80, beda dengan saya nih, saya kan jaringannya orang tahun 90-an, beda. Nah, modalnya juga sama dengan utang. Kemudian setiap supplier yang nyetor dia minusnya itu dia bond. Misal ada 10 barang terkirim ya dibayar cuma bayar 5 barang. Kalau enggak dibayar setelah 1 minggu lah. Ini membuat para supplier ini enggak betah. Kemudian saya alihkan ke tempat saya. Kemudian di sini tidak ada karyawan yang tetap karena dia seorang cewek. Nah, minusnya jadi ketika ada barang yang tiba-tiba trouble atau apa, dia nggak bisa menangani, cuma ngomong-ngomong aja. Nah, membuat karyawan pergi. Kemudian ada kompor Rianto, kompor Bapak Rianto di Kuncen Jogja. Beliau ini memiliki lokasi yang sangat strategis. Lokasinya di tengah kota, di pinggir jalan aspal. Modalnya sudah 25 juta, saya kira lebih. Kemudian ada karyawan untuk membersihkan dan untuk ini membantu dia dalam berservis. Dan satu paket dengan warung, luar biasa. Satu paket dengan warung bisa menjual tabung gas, selang, regulator, kemudian makanan, jadi komplit sama Aqua. Jadi trafficnya ini sangat besar. Kemudian pemasarannya juga secara offline. Nah, masalahnya sini pemasarannya masih offline. Jadi tidak ada orang yang pesan secara online. Dia hanya nyetori kepada orang-orang yang online. Kemudian modalnya kebanyakan berhenti. Kenapa? Karena dia nggak memaksimalkan potensi pasar-pasar online yang dimana sekarang ini sangat berubah, beda dengan tahun-tahun lalu, di mana tahun ini pandemi, orang juga sangat terbatas, pengen nikmat di rumah. Kemudian hanya standby di rumah orang ini. Kemudian analisa SWOT. Yang pertama adalah strength, kekuatan, weakness, kelemahan, kemudian opportunity, peluang, kemudian threat, ancaman. Hal-hal yang dilakukan perusahaan dengan baik, strength. Kemudian ada elemen yang dapat dimanfaatkan, kemudian hal-hal yang dapat ditingkatkan oleh perusahaan. Ini lemah, kuatkan. Kemudian elemen lingkungan yang bisa menyebabkan masalah. Nah, selanjutnya, slide selanjutnya, ini yang terakhir, boleh sedikit cerita, usaha saya ini dimulai modal yang nggak banyak, yaitu cukup Rp60.000 dan alhamdulillah sekarang asetnya sudah sampai sekitar 17 juta. Kemudian omset itu omset rata-rata sebulan itu paling karena ini ada penurunan paling bisa 10 sampai 15 juta. Dulu ketika pas tidak ada PPKM ataupun orang-orang yang masih banyak jualan di PHK dari tempat kerjanya itu pada beli, itu bisa sampai omset saya itu bisa sampai 20-an juta seperti itu dalam 1 bulan. Kemudian yang pertama adalah kita menganalisis SWOT strategi. Yang pertama adalah mengoptimalisasi strength, kekuatan. Di sini saya mempunyai lokasi yang kuat, di mana di kota gede itu salah satu kota wisata. Nah, itu bisa menjadi kekuatan untuk orang-orang yang di luar yang masuk ke wilayah kota gede. Kemudian saya branding yang kuat, saya seorang dai, guru ngaji. Di sini saya memiliki kepercayaan yang kuat dari orang-orang yang memiliki masalah. Kemudian kelemahannya yang bisa dioptimalkan minimal dana. Nah, minim dana ini bisa saya maksimalkan dengan saya bekerja untuk menambahi modal dalam usaha ini. Kemudian ada waktu saya yang terbatas, saya masih kuliah, masih ngurusi ini dakwah, masih ngurusi bela diri, ngurusi panti juga. Nah, tapi di sini saya optimalkan waktu yang terbatas saya ini untuk apa? Untuk bertemu pada supplier yang penting aja. Nanti kemudian ketika ada servis saya linkkan orang, ada tim saya freelance, saya gaji juga. Kemudian ada tim pengiriman yang saya gaji juga untuk masalah pengiriman. Dari sini minimal waktunya. Kemudian ada peluang. Di sini ada peluang karena di kota gede itu juga orangnya serawungnya mudah, kemudian bisa mencakup relasi yang mudah, relasi yang luas. Kemudian kepercayaan tinggi. Nah, dari diri saya ini alhamdulillah saya mendapatkan kepercayaan yang tinggi di beberapa tempat. Kemudian ada ancaman. Ancamannya pertama adalah dari para pemain pemilik modal. Biasanya orang yang memiliki modal, dulu saya sedikit dimain harga. Tapi ketika saya sudah mencapai titik yang sama seperti mereka, dia nggak bisa main harga, nggak bisa ngancurin harga. Kenapa? Karena kita udah sama. Kemudian para supplier itu biasanya nyetori barang yang buruk kepada seorang pengepul kayak saya ini. Jadi story barang yang busuk nanti biar nggak
buruk nggak bisa dijual kembali. Nah, triknya seperti apa? Kita stop sementara waktu, pasti mereka juga punya kebutuhan untuk keluarga. Nah, seperti itu. Nah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses untuk kita semua. Yes.